Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali bersama saya Hairil Ihsan yang akan memandu acara Sarasehan pada siang hari ini dengan tema menakar dampak tayangan televisi untuk pertumbuhan anak di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa televisi merupakan salah satu media yang paling banyak diakses oleh anak-anak di Indonesia. Baik itu tayangan-tayangan yang edukatif maupun tayangan-tayangan yang kurang mendidik untuk anak-anak di Indonesia. Kita tahu bahwa peran orang tua sangat signifikan untuk mengawasi anak-anak dalam melihat atau menonton televisi seperti itu. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Ibu Eka dari Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selamat siang Ibu. Baik, selamat siang Mas. Hai Rio ya. Iya, betul sekali. Senang sekali ya bisa ngobrol bareng di sini. Sekali. Ya. Dan yang kedua ada Bang Fuad atau Mas Fuad ya, siapa namanya? Komisioner KPID Yogyakarta. Iya. Terima kasih sudah berkesempatan ya Pak datang. Ya, selamat siang, terima kasih sudah diundang untuk hadir di acara talkshow ini. Baik, untuk mengefektifkan acara kita ini, mungkin kita langsung saja ya berbincang-bincang santai dengan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Nah, untuk pertama nih Bu, saya langsung saja nih kepada Ibu ya. Boleh. Nah, saya mau tanya nih, bukan kita udah tahu tuh bahwa media televisi itu bukan sesuatu yang asing lagi lah. Betul. Untuk dikonsumsi oleh anak-anak ya Bu. Nah, saya ingin tahu nih Bu, bagaimana sih sebenarnya peran orang tua dalam mengawasi, mengoptimalkan konten televisi agar maksimal lah dikonsumsi anak-anak seperti itu, Bu? Itu gimana, Bu? Baik, Mas Hairil, kita menarik terlebih dahulu dari tema kita hari ini ya, tentunya menakar dampak tayangan terkait tentang televisi, khususnya untuk perkembangan anak Indonesia. Betul sekali bahwa peran kontribusi besar salah satunya adalah orang tua, yaitu dapat memilah dan memilih informasi konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang relevan di ranah usia anak dalam fase perkembangannya, seperti itu pastinya ya. Karena memang tidak mungkin kan anak memilah dan memilih sendiri tanpa didampingi dengan orang tua seperti itu. Dan memang kita tahu juga bahwa dampak itu juga sangat mempengaruhi perkembangan pola pikir anak, kemudian juga sangat mempengaruhi sikap perilaku dalam berinteraksi seperti itu. Kadang ketika kita nonton misalkan serial atau mungkin televisi yang mungkin di situ ada nilai-nilai bullying, kemudian ada nilai-nilai kekerasan dan lain sebagainya, itu nanti anak juga akan mengadaptasi seperti itu dari tayangan tersebut. Otomatis bagaimana kedekatan, kembali lagi ke kedekatan antara orang tua, terutama ayah dan bunda, kemudian juga lingkungan terkecilnya juga kakaknya mungkin gitu ya, untuk kemudian bisa memberikan nilai-nilai kepada si anak itu. Oh, ini yang boleh loh, ini yang enggak. Mungkin dulu Mas Hairil pernah tahu ya tayangan seperti laptop si Unyil zaman dulu ya enggak? Benar. Kesan banget kan? Ada kan? Sangat edukatif kan? Itu salah satunya contoh, dan kita bisa melihat keragaman Indonesia dari situ. Oh, ternyata si Unyil bisa mengeksplor ragamnya Indonesia dan lain sebagainya. Nah, itu memang di era saat ini derasnya arus informasi semakin luas gitu ya. Nah, bagaimana kemudian literasi media gitu ya, tidak hanya di kalangan kampus kan ada ya, dalam arti impian materi literasi media, tapi juga KPID ini juga mengawal penuh sepertinya ya, katanya dengan literasi di masyarakat. Betul ya Mas Fuad ya? Nah, itu menarik banget Bapaknya ya. Gitu. Iya, seperti itu Pak. Berarti memang sebenarnya orang tua itu memang punya peran yang sangat penting ya dalam melakukan pengawasan terhadap konten-konten atau tayangan-tayangan yang dikonsumsi oleh anak di rumah. Betul sekali ya. Wah, luar biasa sekali nih Bu insight-nya nih untuk pemirsa juga. Dan sedikit saya juga membaca di salah satu penelitian itu juga disebutkan bahwa tayangan televisi sinetron memiliki dampak pada perkembangan perilaku sosial anak, terutama pola perilaku sosial anak terhadap teman sebaya dan dewasa. Kemudian ada juga penelitian selanjutnya itu mengungkapkan bahwa orang tua perlu memilah tayangan televisi yang edukatif dan memberikan pesan moral yang baik untuk anak. Karena memang tumbuh kembang kepribadian anak itu juga dilihat dari apa yang ditonton, gitu ya. Artinya memang dampaknya tayangan televisi ini memang sudah dikaji secara ilmiah ya, sehingga memang kita
bukan hanya sekedar menghimbau, tapi memang merekomendasikan untuk orang tua memiliki peran penting dalam strategis ya. Betul sekali, Bu. Wah, luar biasa sekali sih ini materi dari Ibu, penjelasan dari Ibu Eka ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, karena di sini juga ada Mas Fuad, setiap panggilnya Mas Fuad aja ya. Itu komisioner dari KPID. Mas Fuad, saya penasaran nih sebenarnya. Kalau saya pikir-pikir, apa ya kira-kira peran dari KPID itu dalam mengawasi tayangan-tayangan yang ada di televisi, Pak? Seperti itu. Ya, memang kalau kita melihat dalam konteks normatif, dalam konteks hukum gitu ya, bahwa segala sesuatu yang ditayangkan itu memang ada petunjuknya. Nah, undang-undang kita, undang-undang yang mengatur tentang penyiaran itu bersama undang-undang teknisnya, peraturan teknisnya maksud saya, terkait dengan pedoman siaran itu, memang sudah ada klasifikasi. Dari range usia berapa, itu memang sudah ada pengaturannya. Misalnya untuk klasifikasi P itu 2-6 tahun. Kemudian klasifikasi A 7-12 tahun, dan seterusnya. Artinya sebenarnya dari segi normatif, dari segi regulasi, pemerintah kita sudah peduli gitu ya, sudah mengatur, mendeteksi sejak awal, yang mana potensi-potensi tadi memang sudah sudah ada pertimbangannya dulunya, sudah ada model antisipasinya. Hukum itu kan tidak saja dimaknai untuk tindakan represifnya saja, tapi dia juga ada upaya preventifnya dan preemptifnya. Salah satunya, ya saya melihat upaya yang dilakukan pemerintah melalui klasifikasi itulah yang dilakukan. Tetapi prakteknya kan sering begini. Faktanya di lapangan itu masih tetap ada televisi-televisi yang lupa memberikan label klasifikasi usia tadi. Atau masih ada juga tayangan-tayangan televisi yang itu masih mempraktekkan tanda kutip gitu ya, hal-hal yang memang sudah dilarang oleh undang-undang tadi. Belum lagi hal lainnya yang faktanya yang terjadi dalam satu dasawarsa ke belakang, perkembangan media sosial gitu ya. Media anti mainstream sudah luar biasa, dan platform digital yang sangat aksesibel, bisa diakses oleh siapa saja, itu menjadi salah satu tantangan juga. Nah, di satu sisi, Komisi Penyiaran Indonesia, pusat maupun daerah, tidak diberikan kewenangan, atau sejauh ini belum ada kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tadi, konten yang ada di media sosial, yang ada di platform digital, dan lain sebagainya. Jadi konsennya kita masih pada dua hal, mengawasi radio dan televisi. Nah, bagaimana kemudian antisipasi yang dilakukan oleh KPID misalnya, oleh KPID DIY misalnya. Di DIY itu satu-satunya di Indonesia yang memiliki perda penyiaran. Menerjemahkan undang-undang penyiaran itu, kemudian dibuatkan aturan teknisnya melalui peraturan daerah. Nah, spirit ini, semangat ini, menurut kami adalah sesuatu bentuk kepedulian Pemda DIY terhadap tadi, kita butuh siaran yang benar-benar berkualitas untuk anak cucu kita. Kita butuh tayangan-tayangan yang edukatif. Sehingga apa? Outputnya generasi yang akan generasi yang akan muncul ke depan nanti adalah generasi-generasi yang berkualitas. Generasi-generasi yang cerdas, baik secara intelektual maupun moralitasnya. Gitu kira-kira catatannya. Luar biasa ya Pak. Artinya memang peran dari KPID di sini tuh sangat sentral ya dalam menyediakan atau mengawasi konten-konten atau tayangan-tayangan yang ada di televisi nantinya, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Iya, saya tambahkan sedikit. Oke. Dari segi pengawasan, pasca kita keluarnya undang-undang Omnibus Law, memang kewenangan KPID itu terkait perizinan itu sudah di take down, sudah dikembalikan ke pusat. Tapi sektor pengawasan itu masih tetap ada. Artinya secara teritorial ya, ke wilayah, berdasarkan wilayah, kita masih punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Dan kami pada tahun ini berupaya untuk menambah
jangkauannya itu dengan memperkuat juga pembinaannya. Jadi bukan hanya konteks pengawasan, tapi pembinaannya juga. Kita berupaya untuk mendorong di hulu sampai hilir, itu linear. Sehingga apa? Yang dihasilkan nantinya insya Allah akan berkualitas. Wah, sangat menarik nih ya. Memang peran KPID itu memang sangat menarik dalam mengembangkan tayangan-tayangan yang berkualitas lah ya, untuk dikonsumsi anak-anak khususnya di Indonesia seperti itu. Tadi kita sudah dengarkan sebenarnya bagaimana pemaparan dari Ibu Eka, dari Mas Fuad seperti itu. Namun saya masih penasaran sebenarnya tentang terkait dengan literasi media dan berpikir kritis. Nah, kita tahu nih Bu ya, anak-anak itu kan menjadi konsumen dari tayangan-tayangan yang ada di televisi. Betul. Seperti itu. Namun kan kita khawatirnya mereka menjadi konsumen yang pasif. Pertanyaan saya itu seperti ini Bu. Kira-kira nih Bu ya, bagaimana sih caranya dalam kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak dan literasi media di era digital ini seperti itu Bu? Oke. Konteksnya adalah berpikir kritis dikaitkan dengan era saat ini ya, betul, digital khususnya, dan tentunya berpikir kritis itu juga tidak luput juga dari wawasan literasi tadi kan gitu ya. Bagaimana kemudian setiap informasi yang dicerna oleh anak-anak itu harus dibarengi dengan penjelasan dari orang tua. Misal ketika anak A misalkan nonton televisi tersebut misalkan, di waktu yang bersamaan otomatis orang tua juga harus peka melihat bahwa apa sih sebetulnya yang ditonton, apa sih yang dikonsumsi mereka, selain tadi Pak Fuad juga betul bahwa tidak hanya televisi ya, tetapi era saat ini itu kan era yang menuntut untuk orang tua juga harus aktif memberikan nilai-nilai kepada putra-putrinya dalam memilah dan memilih informasi yang yang dikonsumsi, yang diterima seperti itu. Entah itu dari sosial media, entah itu dari televisi, seperti itu. Nah, untuk mengembangkan pola berpikir kritis anak, ketika anak bertanya, orang tua juga sebisa mungkin bisa untuk mendampingi, memberikan nilai-nilai jawaban ke anak. Misalkan nonton tayangan nih gitu ya, tayangan kayak ya kalau tadi sudah ngobrol kayak laptop si Unyil gitu ya. Hal-hal seperti itu bisa loh diajak anak untuk, nah itu loh televisi programnya bagus, kemudian tahu nggak si Unyil itu menceritakan tentang ragamnya Indonesia misalkan gitu ya. Terus nilai-nilai apa sih yang bisa diambil? Jadi orang tua itu seperti sahabat bagi anak. Dan dari situ anak akan muncul sikap kritis bertanya, kemudian orang tua menjawab. Jadi ketika anak bertanya itu orang tua jangan mendiamkan gitu loh. Justru bagaimana memancing atau memantik berpikir itu dengan feedback komunikasi itu agar efektif seperti itu. Jadi itu juga salah satunya. Kemudian memang semua itu kan sekarang berada di genggaman ya, di handphone seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kedekatan pola asuh tadi bijak dalam menyampaikan informasi ke anak dengan bahasa yang mudah dipahami, itu juga bagian dari cara mendekatkan informasi ke anak. Dan literasi itu kan secara umum gitu ya, itu juga bisa masuk ke bagaimana bijak dalam mengelola informasi dalam pola asuh ya, terutama anak-anak Indonesia gitu ya. Kalau bisa juga ini siapa Mas Fuad, karena kan tadi Mas Fuad juga bilang bahwa KPID ini punya tugas tidak hanya mengawasi, tapi membina gitu ya. Nah, harapannya sebenarnya di kampus-kampus di Jogja ini kan potensial sekali ya ketika KPID itu memiliki salah satu campaign gitu ya, atau mungkin challenge untuk anak-anak mahasiswa untuk bikin semacam karya kreatif gitu ya, untuk meng-create tayangan-tayangan positif untuk anak-anak. Memang di Jogja ini kan gudangnya kreativitas, gudangnya kampus, ya, ide-ide intelektual hadir gitu ya. Eranya saat ini juga sudah era yang maksudnya era digital gitu ya. Banyak anak-anak ilmu komunikasi, broadcasting yang bisa dikolaborasikan untuk meng-create tayangan di tingkat daerah misalkan, yang bisa mengulik potensi-potensi DIY untuk kemudian itu bagian dari cara memandang bahwa DIY pun sudah punya peraturan khusus ya tadi ya Mas Fuad ya. Itu juga bisa menjadi menggali informasi di DIY, dan itu bisa menjadi salah satu kolaborasi gitu ya antara
perguruan tinggi, KPID selaku juga mengawasi dan membina di lapangan gitu ya terkait tentang tayangan tersebut, mitra-mitra terkait yang bisa disinergikan seperti itu. Artinya tuh ya saya pikir-pikir seperti ini. Artinya ketika anak itu lagi menonton, betul. enaknya itu didampingi sama orang tua ya. Jadi ketika mereka nonton tuh mereka pengen nanya langsung aja nanya seperti itu. Dijawab. Oh iya nak ini seperti ini loh. Jadi kadang kan anak nonton TV atau anak lihat HP udah didiemin orang tua masak gitu ya. Yang penting anaknya diem gitu kan. Tapi ternyata anak juga akhirnya nonton nggak bisa memilih kan mereka mana yang baik dan buruk untuk mereka. Asal dibuka YouTube coba deh buka sendiri itu yang baik-baik. Nanti kalau munculnya nggak baik kan nggak tahu kita kalau nggak didampingi gitu ya. Artinya kepedulian orang tua. Ya betul, kepedulian dari orang tua itu penting. Memang kepedulian orang tua tuh terhadap konten-konten yang dikonsumsi anak itu sangat penting ya. Penting sekali, betul. Oke, baik. Tadi pemaparan dari narasumber kita Bu Eka sangat luar biasa dan saya rasa kembali lagi nih ke Mas Fuad. Kita bicara tadi terkait dengan aturan yang dari KPID. Ini saya penasaran sih Bu dan Mas Fuad. Saya penasaran dengan bagaimana sih regulasi. Kita sekarang udah bicara regulasi nih. Regulasi pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia, khususnya di KPID ya, daerah Yogyakarta, dalam menyediakan konten-konten yang berkualitas, Pak, untuk pertumbuhan anak Indonesia yang akan menghadapi masa depan yang lebih dinamis dan kompleks seperti itu, Pak. Ya, saya kira tantangan terbesar kita bukan hanya di sektor penyiaran gitu ya. Hampir seluruh yang berkaitan dengan teknologi, perkembangan teknologi yang luar biasa pada saat ini adalah bagaimana memastikan teknologi-teknologi yang ada tadi akan punya feedback yang positif bagi Indonesia sebagai negara. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana bisa memberikan stimulan atau stimulus manfaat positif dari penggunaan teknologi-teknologi tersebut. Nah, kembali ke hal yang tadi disampaikan bahwa memang secara norma, secara regulasi, seperti tadi kami sudah sampaikan, baik itu yang ada di Undang-Undang 32 2002, maupun yang ada di Perda DIY nomor 13 2016, maupun yang ada di Pedoman Perilaku Penyiaran P3SPS yang ada di KPI, pada dasarnya semua bicara pada konteks ada upaya preventif dan preemptif. Tidak ujuk-ujuk langsung memberikan menjatuhkan sanksi bagi lembaga-lembaga penyiaran ya, karena konteksnya kita bicara televisi gitu ya, yang tanda kutip melakukan tindakan pelanggaran. Ada proses, ada mekanisme. Misalnya diberikan teguran tertulis terlebih dahulu untuk mereka harus kembali kepada regulasi berpedoman kepada aturan yang sudah ditetapkan. Tantangan lainnya adalah kreativitas saya kira bagi lembaga penyiaran untuk bisa menghadirkan konten-konten yang inovatif, konten-konten yang perspektifnya itu harus pada punya nilai manfaat, punya nilai edukasi, punya nilai untuk tidak boleh melanggar hukum, punya nilai yang kampanye itu adalah kampanye yang baik-baik, sehingga kalau ini terus diledakkan, terus disampaikan secara terus-menerus, saya kira akan ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian catatan keduanya adalah KPI itu punya kewenangan yang cukup besar, gitu ya, terutama dalam sektor penyiaran televisi dan radio. Nah, kami berupaya untuk terus melakukan kerjasama, membangun kemitraan, berkolaborasi dengan berbagai instansi, tadi disampaikan oleh Ibu Eka, itu dengan kampus, dengan lembaga vertikal, lembaga horizontal yang ada di Pemda DIY, dengan sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA. Untuk apa? Kami berkeyakinan bahwa upaya-upaya tadi adalah upaya kami di hulu. Untuk terus memastikan, mengoptimalkan peran KPI, sehingga anak-anak bisa mendapatkan tayangan-tayangan yang pada intinya itu bisa dikonsumsi secara layak, baik, dan tentu saja harapannya adalah berkualitas. Gitu. Artinya memang KPID ini
punya aturan yang begitu rigid ya, mengatur tentang keamanan dari tayangan-tayangan televisi yang bakalan dikonsumsi oleh anak-anak. Yang tentunya itu adalah tayangan-tayangan yang harusnya edukatif bagi mereka, memberikan mendukung perkembangan mereka lah ke depannya seperti itu. Wah, saya rasa ini luar biasa sekali ya pemaparan dari kedua narasumber kita. Saya rasa ini sesuatu yang sulit untuk didapatkan di luar nih Pak. Ini obrolan-obrolan yang luar biasa sebenarnya dan sangat mengedukasi seperti itu. Namun Pak, ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih, kita lanjut dulu. Saya rasa banyak nih konten-konten yang kurang edukatif nih Pak di di televisi seperti itu. Nah, bagaimana sih Pak memberikan regulasi kepada media-media yang menayangkan konten-konten yang sebenarnya tidak seharusnya dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia. Tadi mungkin publik itu masih menganggap bahwa media sosial atau media-media platform digital itu pengawasan itu ada di KPID. Sesungguhnya itu tidak. Itu yang perlu untuk kami untuk terus sampaikan bahwa itu bukan kewenangan kita. Nah, kami kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Polda DIY untuk sama-sama kita dorong bahwa ada hal-hal yang memang harus menjadi perhatian kita bersama. Misalnya terkait tayangan-tayangan yang bukan hanya tayangan-tayangan yang untuk anak, tapi tayangan-tayangan yang sifatnya bahasa saya itu black campaign. Misalnya tindakan yang melarang Pancasila atau upaya intoleransi, propaganda pada agama-agama tertentu, sara dan lain sebagainya. Itu kita dorong untuk kemudian bisa dilakukan advokasi secara bersama-sama ya, melakukan pengawasan secara bersama-sama. Nah, kembali ke yang siaran tadi, ya upaya apapun yang dilakukan, sesungguhnya ini tetap harus benteng pertahanan terbesarnya itu ada di keluarga. Peran orang tua harus tetap lebih dominan dibanding perannya kami. Karena apa? Anak-anak itu 24 hours, 24 jam ada di rumah dan mereka menonton bersama orang tuanya. Kesempatan itu yang harus digunakan oleh orang tua untuk memberikan edukasi bahwa ini tayangan-tayangan ini yang bisa ditonton, tayangan-tayangan ini yang punya nilai nilai edukasinya ada, nilai kualitasnya ada, nilai sosialnya ada dan seterusnya. Jadi bentengnya itu tetap dikembalikan kepada keluarga, meskipun tanda kutip bahwa kewenangan untuk mengontrol atau mengawasi siaran-siaran tadi sungguhnya ada domainnya itu ada di Komisi Penyiaran. Saya kira itu tambahannya mengenai tadi yang ditanyakan oleh Mas Hairil. Oke, baik, terima kasih Mas Fuad. Luar biasa sekali pemaparan dari Mas Fuad ya terkait dengan bagaimana sih peran KPID dan regulasi-regulasi yang ada dalam mengamankan tayangan-tayangan yang edukatif tentunya untuk anak-anak di Indonesia seperti itu. Dan saya pernah dengar sih, Bu, Pak, kalau ternyata memang pendidikan pertama anak itu langsung dari keluarga ya, memang dari rumah langsung seperti itu. Mungkin pada saat ini kita sudah berada di akhir sesi acara kita hari ini, dan sebelum itu saya rasa nggak lengkap Pak dan Ibu kalau misalnya kita nggak ada yang namanya closing statement dulu nih, seperti itu. Mungkin dari Ibunya dulu, Ibu Eka. Oke, Mas Hairil, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga tentunya pada kesempatan kali ini terima kasih sebelumnya kepada KPID DIY saya diizinkan gitu ya untuk menjadi bagian dari talk show Sarasian ini. Yang pertama catatan saya ya, tayangan di Indonesia ini gitu ya cerminan dari kepribadian karakteristik bangsa. Jadi kita bisa melihat karakter-karakter bangsa dari negara-negara manapun itu juga cerminan dari karakteristik tayangan yang ada di negaranya. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi PR tidak hanya peran dari KPID pemerintah, tetapi bagaimana masyarakat kita ya dari akademisi, kemudian dari berbagai mitra-mitra terkait, kita sungguh bersama untuk bagaimana literasi atau melek tentang literasi media ini menjadi salah satu program yang harus dikawal baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kemudian kelurahan, kecamatan, bahkan di tingkat organisasi-organisasi yang memang berdekatan dengan masyarakat. Karena bisa jadi literasi media itu baru maksudnya bagaimana itu diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami di lingkungan masyarakat seperti itu.
Dan kembali bahwa tentunya kepada pemirsa warga Jogja yang istimewa gitu ya, dengan adanya tayangan ini semoga bisa menjadikan insight atau inspirasi baru agar kemudian nantinya tentunya kita juga patut untuk memberikan andil kontribusi gitu ya. Kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemain dalam artian berkontribusi positif terhadap tayangan-tayangan yang berkualitas untuk Indonesia. Itu Mas Hairil. Baik, terima kasih Bu, luar biasa Ya, sekali. Oke, baik, mungkin kepada Mas Fuad nih, monggo silakan. Ya, tidak banyak. Saya mengajak seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, ayo campaign kami satu, kita kembali nonton televisi, kita kembali dengarkan radio. Karena yang ada di televisi itu sejauh ini kita identifikasi masih steril dari hoax, masih steril dari hal-hal yang kemudian itu tidak tervalidasi dengan berbagai isu. Maka penting juga untuk kemudian kita mendorong orang tua untuk selalu menemani anak-anak yang ketika mereka mengakses televisi ataupun mengakses gadget. Ya, kita tentu berharap apapun yang dilakukan, kontribusi apapun yang dilakukan oleh KPID, oleh Pemda DIY pada saat ini, itu bisa dimaknai sebagai upaya bersama kita untuk memastikan bahwa anak-anak, generasi penerus kita nanti itu memiliki bekal yang baik, terutama dari segi kecerdasan intelektualnya maupun spiritualnya. Saya kira itu bagian closing saya. Terima kasih, Mas Hairil. Baik, sama-sama Mas Fuad. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Hari ini kita sudah di penghujung acara dan sudah dipaparkan beberapa materi yang sangat luar biasa oleh kedua narasumber kita dari Mas Fuad dan Ibu Eka, seperti itu. Dan saya rasa cukup sekian dari acara serasian kita pada siang hari ini. Saya Hairil Iksan mengucapkan mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.